Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masrur Rozi dari kelas F semester 3 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan aliran Jabariyah dan Qadariyah guna sebagai penuntut tugas UAS mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama itu adalah aliran Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Jadi latar belakang kemunculan aliran ini banyak persepsi. Salah satunya adalah bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun Sahara memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka. Artinya memunculkan sikap fatalisme pada bangsa Arab pada masa itu. Kemudian tokoh yang memperkenalkan pertama kali aliran ini bernama Jad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Kemudian doktrin yang terkenal dari aliran ini adalah bahwa segala perbuatan manusia atau tindakan yang dilakukan oleh manusia sudah ditentukan oleh Allah atau sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi manusia itu hanya berlaku seperti wayang dalam kehidupan ini. Tidak ada daya dan upaya manusia untuk menentukan takdir atau perbuatannya. Kemudian aliran ini dibagi menjadi dua, ada aliran Jabariyah yang ekstrem dan ada aliran Jabariyah yang moderat. Aliran Jabariyah yang ekstrem ini tokohnya adalah Jaham bin Dirham dan Jaham bin Safwan, sedangkan aliran Jabariyah yang moderat itu tokohnya adalah An-Najjar dan Ad-Dirar. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu aliran Qadariyah. Jadi Qadariyah itu berasal dari kata qadara yang berarti kekuatan atau berkehendak. Jadi latar belakang munculnya aliran ini masih menjadi perdebatan. Jadi tokoh yang pertama kali memperkenalkan aliran Qadariyah itu bernama Ma'bad al-Juhani dan Gilan al-Dimashqi. Dikatakan bahwa kedua tokoh ini pernah belajar kepada orang Kristen yang masuk Islam kemudian Kristen lagi, dan tokoh Kristen inilah yang memberikan pengaruh terhadap pemikiran dari kedua tokoh aliran Qadariyah ini. Kemudian doktrin yang terkenal dari mereka itu adalah bahwa segala perbuatan manusia atau tindakan manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jadi Tuhan itu tidak memiliki kehendak dalam menentukan perbuatan manusia, dalam menentukan takdir manusia. Jadi mereka mengacu kepada dalil di Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah dirinya sendiri. Oke, kemudian kalau kita perhatikan ya bahwa kedua aliran ini sebenarnya ada dalam diri manusia. Kenapa dia bermasalah? Karena kedua aliran ini saling mematikan sifat dari manusia itu sendiri. Jadi aliran Jabariyah itu mematikan sifat Qadariyah manusia, dan aliran Qadariyah itu mematikan sifat Jabariyah dari manusia itu. Jadi pada dasarnya kedua aliran ini ada dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian aliran ini jelas berbeda dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Di Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih kepada jalan tengah. Jadi bahwa ada segala perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah, dan manusia itu juga mempunyai wewenang dalam menentukan perbuatannya. Itulah doktrin dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Qadariyah dan Jabariyah dan Qadariyah ini saling mematikan kedua sifat yang ada dalam diri manusia itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, atau perbuatan yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.